Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pembimbing Pak Abdul Qadir yang telah memberi saya tugas presentasi terkait menggerakkan dalam sebuah manajemen. Baiklah, langsung saja kita simak. Pengertian pergerakan dalam sebuah manajemen kelompok. Nah, di dalam pergerakan sebuah manajemen ada yang namanya motivasi, komunikasi, dan dinamika kelompok. Pengertian pergerakan adalah merupakan sebuah usaha untuk menggerakkan anggota dalam sebuah kelompok sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh atasan. Hal yang penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan accounting yaitu 1. Merasa yakin akan mampu mengerjakan. 2. Yakin bahwa pekerjaan tersebut memberi manfaat bagi dirinya. 3. Tidak sedang dibebani oleh problem pribadi. 4. Tugas tersebut merupakan kepercayaan bagi yang bersangkutan. 5. Hubungan antar teman dalam organisasi tersebut harmonis. Directing atau commanding. Directing atau commanding berfungsi untuk memberi bimbingan, saran, perintah, atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing. Beberapa hal yang tercakup dalam accounting yaitu 1. Komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah arus pesan dalam suatu jaringan organisasi yang bersifat hubungannya saling bergantung satu sama lain, meliputi arus komunikasi vertikal dan horizontal. Yang kedua adalah coordinating, yang merupakan salah satu fungsi manajemen agar dalam sebuah pergerakan tidak terjadi kekacauan, percekcokan, kekosongan kegiatan, dengan jalan menghubungkan, menyatukan, dan menyelaraskan pekerjaan bawahannya sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan organisasi atau kelompok tersebut. Ketiga yaitu motivating atau seorang motivasi. Dalam sebuah kelompok atau perusahaan harus ada salah satu orang yang bisa memberikan motivasi atau inspirasi kepada bawahan-bawahannya tersebut agar mereka bisa bekerja dengan penuh semangat dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang keempat yaitu leading. Istilah leading yang merupakan salah satu fungsi manajemen dikemukakan oleh Louis Allen yang dirumuskan sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh seorang manajer yang menyebabkan orang lain bertindak mengambil keputusan, bertindak mengadakan komunikasi agar ada saling pengertian antara manajemen dan bawahan, antara manajer dan bawahan, bertindak memberi semangat, inspirasi, dorongan kepada bawahan supaya mereka bertindak, memilih orang-orang yang menjadi anggota kelompoknya. Kemudian pengarahan. Cara-cara pengarahan yang dilakukan dapat berupa orientasi,
Orientasi merupakan cara pengarahan dengan memberikan informasi yang perlu supaya kegiatan dapat dilakukan dengan baik. Dengan cara perintah. Perintah merupakan permintaan dari pimpinan kepada orang yang berada di bawahnya untuk melakukan atau mengurangi suatu kegiatan tertentu. Kemudian dengan cara delegasi wewenang. Dalam pendelegasian wewenang ini, pimpinan melimpahkan sebagian dari wewenang yang dimilikinya kepada bawahannya. Dinamika kelompok. Bagaimana melakukan komunikasi dan membentuk teamwork yang baik. Dinamika. Apa itu dinamika? Yaitu interaksi atau interdependensi. Artinya saling ketergantungan antara kelompok satu dengan yang lain. Itu yang dinamakan dinamika. Nah, kelompok adalah kumpulan individu yang saling berinteraksi dan punya tujuan bersama. Dua komponen esensial dinamika kelompok. Ada bonding, ada Josephus. Bonding yang artinya ikatan, dan Josephus adalah kesatu paduan. Maksudnya adalah yang dimaksud oleh bonding adalah memastikan bahwa anggota tim memiliki komitmen yang kuat. Sedangkan yang dimaksud adalah kesatu paduan, yaitu rasa kebersamaan dalam kelompok. Tujuan dinamika kelompok: 1. Membangkitkan kepekaan diri seorang anggota. 2. Menimbulkan rasa solidaritas. 3. Menciptakan komunikasi yang terbuka. 4. Menimbulkan adanya itikad yang baik di antara sesama anggota kelompok. Fungsi dinamika kelompok: 1. Membentuk kerjasama, saling menguntungkan dalam mengatasi persoalan, karena manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Yang kedua, memudahkan segala pekerjaan. Yang ketiga, mengatasi pekerjaan yang dibutuhkan pemecahan masalah dan mengurangi beban pekerjaan yang terlalu besar sehingga selesai lebih cepat. 4. Menciptakan iklim demokratis dalam kehidupan kelompok. Sebelum menutup presentasi ini, saya ingin menegaskan kepada Anda bahwa mengelola sebuah perusahaan bukanlah hal yang sulit. Selama kita punya komitmen yang kuat, kita semua bisa melakukannya. Dengan meningkatkan keterampilan mengelola waktu hidup kita akan lebih efektif, lebih produktif, dan lebih seimbang. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.